mewakili Ketua Pansus dan segenap anggota Pansus dalam Raperda Provinsi Bengkulu tentang bantuan hukum dan masyarakat miskin mengucapkan juga terima kasih dan penghargaan penuh rasa hormat atas dukungan, sumbangan tenaga dan pikiran, kerjasama dan saran kritik tanggapan yang tak terhingga hingga panitia khusus dapat menuntaskan pembahasan sebagaimana yang disampaikan dalam laporan ini. Kami pun menyampaikan permohonan maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan dari hasil pembahasan yang telah kami laksanakan. Kita sebagai Dewan Provinsi Bengkulu patut bangga atas kerja-kerja legislasi yang diprioritaskan hak atas bantuan hukum masyarakat miskin, karena seluruh pengajuan Raperda bantuan hukum untuk masyarakat miskin tingkat provinsi se-Sumatera baru Raperda Provinsi Bengkulu yang disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri. Dari 10 provinsi di Sumatera, kita yang disetujui untuk Raperda bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Oleh karenanya kami juga menghimbau kepada DPRD Kabupaten Kota se-Provinsi Bengkulu untuk mengajukan rancangan Raperda Kabupaten Kota yang belum memiliki peraturan daerah bantuan hukum untuk masyarakat miskin atau sudah namun melakukan perubahan perda yang sudah mengusulkan, membahas dan mengesahkan perda di tingkat kabupaten kota sebagai wujud keberpihakan kita pada masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum ataupun berjuang untuk keadilan hukum. Kami juga menghimbau kiranya gubernur dalam melakukan sinkronisasi, harmonisasi maupun mengevaluasi usulan Raperda bantuan hukum masyarakat miskin yang diajukan oleh kabupaten kota bisa memberikan prioritas utama dan menjelaskan pada perda bantuan hukum untuk masyarakat miskin Provinsi Bengkulu. Karena dengan adanya Raperda ini, DPRD bersama pemerintah daerah bisa menganggarkan bantuan hukum untuk masyarakat miskin meskipun besarnya kesanggupan APBD masing-masing. Rapat paripurna yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, hari ini 25 tahun yang lalu, tepat di gedung ini pula menjadi saksi sejarah atas runtuhnya Orde Baru, di mana gerakan reformasi mahasiswa berdarah-darah meneriakkan dan mengumandangkan reformasi di Provinsi Bengkulu ini. Tuntutan reformasi mahasiswa dan rakyat antara lain melakukan reformasi demokrasi, ditandai dengan perubahan sistem demokrasi dan pemilu yang terakhir pada pemilu tahun 1997. Hanya 3 partai yang mengikuti dan yang mengisi kursi DPR ini adalah 4 fraksi, termasuk diantaranya adalah fraksi ABRI. Dan hari ini pula reformasi telah melahirkan demokrasi banyak partai atau multiparti demokrasi. Dalam ruang reformasi ini banyak tumbuh partai dan pemilu-pemilu sejak tahun 1999 yang lalu. Hingga hari ini kita melalui pemilu di masa reformasi melahirkan kita sampai duduk di sini. Tidak akan pernah ada DPRD Provinsi Bengkulu yang isinya fraksi Persatuan Nurani Indonesia, fraksi Gerindra, fraksi Nasdem, fraksi Demokrat, fraksi PKB, fraksi Golkar, fraksi PDI Perjuangan, fraksi Amanat Keadilan tanpa adanya gerakan reformasi. Selain tuntutan reformasi demokrasi adalah reformasi hukum, di mana masa Orde Baru keadilan hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul untuk penguasa. Banyak rakyat menderita karena ketidakadilan hukum harus dilalui. Rakyat miskin tidak pernah mencium aroma keadilan. Dan salah satu tuntutan reformasi adalah upaya pemerintah memberikan akses atas keadilan, memberikan program bantuan hukum untuk masyarakat miskin untuk mendapatkan keadilan melalui bantuan hukum. Sekali lagi, hari ini tepatnya 25 tahun reformasi. Saya mengucapkan berterima kasih kepada seluruh perwakilan fraksi yang ada di Pansus dapat menyelesaikan tugas atas perda inisiatif DPRD Provinsi Bengkulu melalui laporan Pansus ini. Saya memohon dan mengajak semua fraksi yang ada di DPRD Provinsi Bengkulu, marilah kita menorehkan tinta sejarah sekaligus memberikan kado 25 tahun reformasi dengan menyetujui Raperda tuntutan reformasi hukum dengan memberikan keadilan bagi rakyat di Provinsi Bengkulu di depan hukum
sekaligus membantu masyarakat miskin mendapatkan keadilan hukum melalui Perda Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin Provinsi Bengkulu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan ayat 6. Hanya dalam surat Al-Insyirah 2 kali Allah meneguhkan janjinya sebagai berikut. Fa inna ma'al yusri yusra, inna ma'al yusri yusra. Artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Insya Allah perda ini akan menjadi jalan kemudahan bagi masyarakat miskin yang sedang kesulitan dan cobaan dalam berhadapan permasalahan ketidakadilan di mata hukum. Demikian laporan ini pembahasan panitia khusus terhadap hasil pasasi dan Kementerian Dalam Negeri mengenai rancangan peraturan daerah Provinsi Bengkulu tentang bantuan hukum masyarakat miskin ini disampaikan dan selanjutnya untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.